Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat ya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik kawan-kawan semuanya, pada kali ini kita akan membahas terkait dengan uji validitas dan uji reliabilitas ya. Nah, uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesohian suatu instrumen. Suatu instrumen itu dikatakan valid jika mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Nah, dalam penelitian digunakan pendekatan validitas konstruk atau konstruk validity, yaitu validitas yang mengacu pada konsistensi dari semua komponen kerangka. Nah, suatu instrumen yang valid dan atau sahih ini mempunyai validitas yang tinggi. Begitu juga dengan sebaliknya, instrumen yang tidak valid berarti mempunyai validitas yang rendah. Nah, uji validitas dan reliabilitas itu kita menggunakan data yang kemudian sudah kita sebar ke responden berbentuk angket atau kuesioner. Kemudian setelah kuesioner atau angket diisi oleh responden, kita tabulasi, baru kemudian kita uji dengan uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, jadi untuk pengukuran uji validitas dan reliabilitas itu ada 3 cara. Yang pertama adalah melakukan korelasi antar skor butir pernyataan dengan skor butir konstruk atau variabel. Kemudian yang kedua, melakukan korelasi bivariat antar masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Dan yang ketiga, uji dengan confirmatory factor analysis atau CFA. Nah, oke, langsung aja kita praktekkan di cara yang pertama ya. Terlebih dahulu kita buka SPSS file kita ya, new, kemudian open. Nah, file kita open dulu file, kemudian open data. File tipenya saya ganti Excel. Nah, data yang saya gunakan adalah data job survey. Nah, job survey kemudian open. Nah, ini datanya ya, ada statis statis 1 dan seterusnya. Yang kita gunakan nanti adalah variabel autonomi dan variabel rutin yang kita gunakan nanti. Kemudian klik OK. Nah, ini merupakan data yang sudah kita masukkan di XPSS ya. Nah, datanya ya. Kemudian langkah berikutnya kita akan menguji. Nah, kan kita akan menguji dengan cara pertama tadi, melakukan korelasi antar skor butir pernyataan dengan skor dengan total skor konstruk atau variabel. Nah, yang perlu diperhatikan, jadi melakukan korelasi ini masing-masing skor autonom 1, autonom 2, autonom 3 dan autonom 4 dengan total skor autonom. Nah, uji signifikasi ini dilakukan dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Nah, untuk degree of freedom atau DF ini N-2 ya. Jadi N itu adalah jumlah sampel atau sampling. Nah, pada konstruk autonomi yang kita pakai jumlah sampel N sama dengan 70. Jadi sampelnya jumlahnya 70 yang kita gunakan ini. Nah, besarnya DF, degree of freedom, 70 minus 2. Jadi hasilnya adalah 68 ya. Nah, alfanya 0,05. Jadi nilai R tabelnya sebesar 0,2352. Ini dapat dilihat R tabelnya pada degree of freedom 68 dengan uji 2 sisi. Nah, kemudian kita akan melakukan analisis ya. Analisis ini sama seperti uji reliabilitas ya. Jadi menggunakan scale, kemudian reliability. Nah, kita masukkan autonom 1, 2, 3 dan 4 ke item. Kemudian pada statistik ini diisi
skill saja, ini saja yang diisi. Kalau kita menggunakan uji reliabilitas, item dan skillnya diisi. Tapi kalau kemudian hanya untuk menguji validitas, kita hanya mencentang yang skill if item deleted ini ya. Nah kemudian continue. Nah setelah itu ini modelnya alpha ya. Nah, kemudian klik OK. Nah di sini sudah keluar nilainya yang kemudian akan kita analisis ya. Dari nilai korelasi item total correlation. Jadi nilai ini kita akan bandingkan dengan nilai apa R tabel ya. Kan kita bandingkan dengan nilai R tabel. Autonom 1 nilainya adalah 0,680, kemudian autonom 2 itu 0,512, autonom 3 0,493 dan autonom 4 0,612 atau 612. Nah, kita akan bandingkan dengan nilai R tabel ya. Nah, untuk cara melihat R tabelnya itu dari sini ya guys, kita melakukan atau melihat dari alpha 0,05 uji dua sisi atau uji dua arah ya kan, 0,05. Kemudian degree of freedom-nya tadi 70 diambil dikurang 2 ya. Jadi sehingga sisa 68. 68 tersebut ditarik sama 0,05. Jadi ketemu R tabelnya itu 0,2352 ya. Di corrected item total korelasi tersebut nilainya ini semuanya di atas 0,2352. Jadi dapat kita simpulkan bahwa R hitung lebih besar daripada R tabel. Nah, dan nilainya positif, maka butir pernyataan atau indikator tersebut dinyatakan valid ya. Jadi indikator konstruk autonom nilai R hitungnya semuanya di atas nilai R tabel. Maka kesimpulannya bahwa semua indikator autonom itu valid ya. Nah kemudian kita lakukan ke variabel yang lain ya. Kita menguji variabel yang rutin ya. Ini yang autonom kita kembalikan. Kemudian kita melihat yang rutin. Ininya tetap ya sama. Kemudian kita centang atau kita klik OK. Nah sekarang kita lihat pada nilai corrected item total korelasi dari variabel rutin ya. Nah kita lihat pada tampilan output kelompok alpha pada kolom ini ya, pada kolom ini untuk konstruk rutin 1 sampai dengan rutin 4 yang ada di kotak, yang ada di sini ya, yang ada di sini. Kalau di PPT itu saya kasih kotak kuning ya, saya kasih kotak kuning. Nah nilainya itu semuanya ini mulai dari rutin 1, rutin 2, 3 dan 4 ini di atas R tabel ya. Jadi ini merupakan R hitung di atas R tabel dan nilainya positif. Jadi butir pernyataan pada indikator rutin ya, karena di atas R tabel sebesar 0,2352 tadi, maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator rutin valid. Nah, jadi seperti itu. Jadi semua indikator rutin valid. Kemudian ada cara lain yang dapat kita gunakan untuk menguji validitas. Ini sering digunakan oleh kawan-kawan ketika skripsi ya. Jadi melihat uji validitas itu dari sini. Sama ya. Sama dari ini corrected item total korelasi ya. Nah bagaimana cara melihatnya? Jadi uji validitas itu dengan analisis reliabilitas, jadi dapat dilihat pada tampilan ini ya, corrected item total korelasi. Kalau tadi membandingkan nilai R hitung dengan R tabel, tapi kalau ini enggak ya. Kalau yang cara ini yang berbeda, cara yang lain itu enggak. Jadi untuk menentukan apakah item layak digunakan atau tidak, maka
batas nilai minimal korelasinya adalah 0,03. Nah, jadi dapat digunakan sehingga item yang memiliki nilai koefisien korelasi di bawah 0,3 itu dianggap tidak valid. Nah, dari autonom 1 sampai autonom 4 ini nilainya di atas 0,3. Jadi autonom 1 valid, autonom 2 valid, autonom 3 valid, autonom 4 juga valid. Nah, ini pada variabel autonomi. Kemudian pada variabel rutin, kita lihat nilainya. Kita bandingkan rutin 1 dia di atas 0,3 berarti dia valid. Rutin 2 di atas 0,3 dia valid. Nah, rutin 3 karena dia di bawah 0,3 maka dia tidak valid. Nah, sedangkan rutin 4 ini di atas 0,3 maka dia valid. Jadi semua indikator pada rutin ini valid kecuali yang rutin 3 karena nilainya di bawah 0,3. Cara yang kedua, analisis korelasi bivariat antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Oke, langsung saja kita praktekkan. Jadi dari menu analyze ya, data yang kita gunakan masih sama ya guys ya, masih menggunakan data survei. Analyze, kemudian pilih correlate, pilih bivariat. Nah, sekarang kita masukkan autonom 1, 2, 3, 4 dan juga totalnya ya. Kita masukkan. Nah, kemudian pada korelasi koefisien ini centang yang persen ya. Kemudian kita ini untuk tes signifikasinya 2 arah ya. Baru kemudian kita klik OK. Nah, nilainya korelasinya sudah keluar guys ya, masing-masing sudah keluar ya. Kita breakdown satu persatu. Jadi kita lihat nilai dari autonom 1. Autonom 1 ini persen korelasinya itu sebesar 0,837. Jadi di situ ada bintang 2 ya. Bintang 2 itu artinya signifikan ya guys ya. Nah, signifikasinya sebesar 0,000 ya. Artinya 0,000 ini di bawah 0,05 ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa autonom 1 ini valid. Kemudian autonom 2 persen korelasinya itu sebesar 0,758. Ini juga ada bintang 2, dia signifikan. Kita lihat dari nilai signifikasinya. Nilai signifikasinya di bawah 0,0005 ya. Karena nilainya di sini 0,000. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah autonom 2 juga valid. Kemudian autonom 3 persen korelasinya itu sebesar 0,711. Dia juga signifikan. Ya. Kita lihat nilai signifikasinya sebesar 0,000. Nilai itu lebih kecil daripada 0,05. Jadi kesimpulannya, karena dia signifikan, maka autonom 3 juga valid. Kemudian autonom 4. Autonom 4 ini persen korelasinya itu sebesar 0,776. Dia signifikan. Nah, signifikasinya kita lihat nilainya adalah 0,000. Dia juga di bawah 0,05. Artinya dapat disimpulkan bahwa autonom 4 itu juga valid. Nah, jadi begitu. Kesimpulan itu masing-masing pernyataan yang ada pada variabel autonomi, yaitu yang terdiri dari autonom 1 sampai autonom 4, dia valid. Oke. Jadi mudah kan untuk langkah kedua. Sekarang kita masuk di langkah yang ketiga. Cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini dengan menggunakan analisis uji dengan confirmatory factor analysis atau CFA. Langsung saja kita praktekkan saja. Analyze ya. Kemudian kita pilih dimension reduction, kita pilih vektor. Nah, kita masukkan indikator autonom 1 sampai autonom 4, rutin 1 sampai rutin 4. Kita masukkan pada variabel. Autonom 1, 2, 3, 4, kemudian rutin 1, 2, 3, 4. Kita masukkan pada variabel. Kita cek. Nah, oke benar ya. Jangan sampai nanti variabel lain ada yang masuk. Kemudian pada deskriptif
Deskriptif kita pilih yang KMO ya, yang paling bawah sendiri ini. Kemudian oke. Setelah itu kita klik rotasi. Rotationnya kita pilih yang Vermac. Kemudian oke. Yang terakhir kita centang yang extraction. Extraction ini kita pastikan bahwa ini adalah principal komponen ya. Nah, principal komponen. Kemudian kita klik continue, lalu kita klik oke. Nah, ini merupakan output dari cara yang ketiga, yaitu dengan CFA tadi ya. Kita jelaskan satu persatu ya, kita breakdown satu persatu. Kita lihat dari nilai KMO ya. Nah, dari hasil output ini menunjukkan bahwa nilai KMO itu sebesar 0,713 sehingga dapat dilakukan analisis faktor. Nah, sedangkan nilai Balrat ini ya dengan chi-square itu nilainya sebesar 183,867 ya. Dengan signifikasinya itu sebesar 0,000. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa analisis faktor dapat dilanjutkan. Nah, sekarang kita lihat pada tabel ini total varian explained. Nah, SPSS itu mengelompokkan ke 8 indikator yang telah kita masukkan tadi, mulai dari autonom 1 sampai 4, jadi kemudian rutin 1 sampai 4. Nah, masing-masing tersebut 8 tersebut jadi akan dijadikan 2 faktor ya, berdasarkan pada nilai engine di atas 1. Yaitu faktor 1 dengan engine value-nya itu sebesar, ini faktor 1 engine value-nya sebesar berapa? 3,240. Di sini kita lihat sini, 3,240. Kemudian faktor 2 ini nilainya engine value-nya 1,491. Nah, dari output di atas, faktor 1 itu mampu menjelaskan ya variasi sebesar berapa? 40,495. Nah, kemudian faktor 2 itu mampu menjelaskan variasi sebesar 59,138%. Nah, kita berharap faktor 1 itu berisi autonom 1 sampai 4, sedangkan kita berharap faktor 2 berisi rutin 1 sampai 4. Nah, sekarang kita lihat pada komponen metrik. Ternyata setelah kita lihat dari tabel tersebut tidak sesuai yang kita harapkan. Jadi autonom 1 sampai 4 ini berada di faktor 1, sedangkan rutin 1 2 3 1 2 kemudian 3 itu berada di faktor 1 ya. Sedangkan yang ada di faktor 2 hanya rutin 3 saja. Nah, kemudian kita rotasi ya. Kemudian kita rotasi supaya autonom 1 2 3 dan 4 itu berada di faktor 1, kemudian rutin 1 2 3 4 ada di faktor 2. Nah, setelah kita rotasi, maka hasil menunjukkan bahwa indikator autonom 1 sampai autonom 4 itu mengelompok di faktor 1 ya. Kemudian rutin 1 sampai 4 dia berkelompok atau mengelompok ke faktor 2. Nah, jadi dapat disimpulkan konstruk autonom memiliki undimensionalitas. Begitu juga dengan rutin. Nah, dengan kata lain, indikator autonom dan rutin itu valid. Nah, sekarang kita masuk pada uji reliabilitas. Nah, menurut Ferdinand 2002, reliabilitas itu adalah ukuran mengenai konsistensi internal dan indikator-indikator sebuah konstruk
yang menunjukkan derajat sampai di mana masing-masing indikator itu mengindikasikan sebuah konstruk atau faktor laten yang umum. Nah, suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten dari waktu ke waktu, jadi stabil ya, dari waktu ke waktu. Ada dua cara pengukuran. Jadi yang pertama adalah pengukuran ulang. Jadi seorang akan dijodori pernyataan yang sama pada waktu yang berbeda. Kemudian dilihat apakah tetap konsisten dengan jawabannya atau tidak. Kemudian yang kedua, pengukuran hanya sekali saja, kemudian dibandingkan pernyataan lain ya. Dibandingkan pernyataan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pernyataan. Nah, SPSS itu memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach-Alpha. Nah, suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach-Alpha di atas 0,70. Ini menurut Nenoli, juga menurut teorinya Imam Ghazali. Jadi saya ulangi lagi, suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach-Alpha di atas 0,70. Oke, sekarang kita lanjutkan praktek uji reliabilitas. Oke, dari menu analyze ya, kemudian kita pilih skill, kemudian pilih reliability analyze. Kita keluarkan dulu ya. Ini kita keluarkan. Nah, kita masukkan autonom 1, 2, 3, 4 ke dalam item, kemudian statistik. Kita centang item, skill if item deleted, kemudian korelasi, kemudian kita klik continue. Pada modelnya pilih alpha, kemudian kita klik OK. Nah, nilai dari reliabilitasnya itu sebesar 0,768 dari Cronbach-Alpha ini. Karena Cronbach-Alpha nilainya di atas 0,70, maka dapat disimpulkan bahwa variabel autonom itu reliable ya. Pernyataan autonom 1, 2, 3 dan 4 itu reliable ya. Kemudian kita lanjut ke variabel yang rutin ya, analyze, kemudian skill, reliability. Autonom kita keluarkan dari model, kemudian kita masukkan rutin 1, 2, 3, 4 ke dalam item, kemudian statistik masih tetap, modelnya alpha, kita klik OK. Nah, sekarang kita lihat nilai dari Cronbach-Alpha-nya. Nilai Cronbach-Alpha sebesar 0,669. Karena nilai Cronbach-Alpha ini di bawah 0,70, maka dapat disimpulkan bahwa variabel rutin yang terdiri dari rutin 1, rutin 2, rutin 3, rutin 4, dia tidak reliable. Oke. Ada cara untuk mengatasi itu ketika data kita tidak reliable. Oke, sekarang kita lihat pada data view di responden nomor 37. Jawaban responden nomor 37 ini dia tidak konsisten ya. Habis jawab 2, kemudian 1, 5, kemudian 1. Nah, selisih antara 1 ke 5, 5 ke 1 ini jauh ya. Jauh. Jadi data ini tergolong jelek ya. Tergolong jelek, artinya kurang bagus. Itu bisa kita keluarkan dari model. Kemudian kita lihat lagi responden nomor 38. Datanya juga begitu ya. Rutin 1 itu 2, rutin 2 itu 5, kemudian 3, 2. Nah, ini juga kurang bagus. Habis 2 ke 5, 5 ke 1. Selisihnya juga banyak. Kemudian nomor 44. Ini habis 1, 2, 4, kemudian 1. Ini juga kurang bagus. Kemudian 45 juga begitu ya. 4, 3, ini kurang bagus juga. Kemudian 4, 6 itu juga kurang bagus. Kemudian 50. Nah, 50 ini masih tergolong bagus ya, habis 2 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 2 tergolong bagus. Nah, sekarang kita hapus saja supaya reliable. Data yang tidak bagus atau yang jelek kita keluarkan dari model atau kita hapus.
Jadi kita bisa menghapus langsung dari ini, dari SPSS. Tadi misalkan tadi yang jelek kita tekan kontrol dan komen kalau di Mac, langsung dicetak langsung centang yang 38 yang juga jelek tadi. Tapi kalau di Windows itu tekan kontrol dan all dengan cara berbarengan ya. Kemudian lagi tadi nomor 44, 45, kemudian 46. Yang 50 nggak usah kita hapus lah karena masih bagus datanya ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita blok ke 5 ini, 5 responden, karena nilainya jelek kita hapus, klik clear ya. Nah, sehingga data awal itu 70, sekarang kita cek datanya tinggal berapa? Tinggal 65 ya, karena kita hapus 5. Nah, langkah berikutnya akan kita analisis lagi ya. Nah, kawan-kawan selain menghapus dari sini juga bisa menghapus dari Excel. Kalau dihapus dari Excel, otomatis kita harus memasukkan ulang ya. Tapi kalau kita hapus dari sini, dari SPSS, kita tinggal analisis lagi. Sekarang analyze, kemudian skill, reliability. Nah, rutin ini kita keluarkan aja dulu, kita ganti yang baru ya. Kemudian kita masukkan lagi. Kemudian kita klik OK. Nah, ternyata hasilnya sudah naik ya. Jadi gelombang alfanya 0,718. Kalau tadi di bawah 0,70, sekarang berada di 0,71. Jadi dapat disimpulkan bahwa rutin 1, 2, 3, dan 4 atau variabel rutin itu datanya adalah reliable. Jadi begitu ya, untuk mengatasi ketika data kita tidak reliable ya. Nah, jangan lupa ketika selesai mengerjakan disimpan ya, disimpan ya, di save, silakan dikasih nama apa ya. Jadi nanti ketika ini misalkan ini ini validitas misalkan, validitas dan reliabilitas ya, dan reliabilitas. Kemudian saya klik OK. Ini kalau disimpan asli bentuk SPSS ya tanya. Oke, itu untuk pertemuan kali ini untuk pembahasan uji validitas dan reliabilitas. Semangat terus kuliahnya meskipun daring ya teman-teman semuanya. Mungkin itu kawan-kawan semuanya. Saya akhiri pertemuan ini. Kita lanjutkan di berikutnya ya dengan uji asumsi klasik. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi fi sabilil haq. Fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.